Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas umat ini bahwasanya tauhid akan berhadapan dengan kesyirikan. Begitu pula dengan kemaksiatan akan berhadapan dengan ketaatan. Dan begitu pula dengan bid'ah akan berhadapan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Maka adapun ahlul bid'ah, ahlul ahwa, ahlul kafar akan senantiasa melakukan berbagai macam tipu daya, makar, keburukan terhadap dakwah sunnah, dakwah salafiyah, dakwah yang mulia ini dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah menyebarkan fitnah, provokasi, hinaan, celaan, merendahkan dakwah salafiyah dan ahli sunnah di tengah-tengah umat. Tidak lain dan tidak bukan zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala agar umat ini membenci dakwah salafiyah, agar umat ini alergi dengan dakwah salafiyah, agar umat ini menjauhi dakwah salafiyah. Namun menjadi sunnatullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga agamanya, memenangkan agamanya di atas agama-agama, ajaran-ajaran atau dakwah-dakwah yang lainnya. Di antaranya dengan mengatakan salafi adalah pintu masuk terorisme, sebagaimana yang dikatakan oleh Said Agil Sirat. Kemudian atau dia mengatakan salafi itu radikal, salafi itu ekstrim, salafi suka mengkafir-kafirkan, salafi suka membid'ah-bid'ahkan, atau Ar-Rasi Hashim, jenggot salafi seperti jenggotnya ortodoks, atau yang sebagaimana yang dikatakan Idrus Ramli, salafi wahabi. Itu terus senantiasa didengung-dengungkan, dipasarkan, disampaikan kepada mad'unya. Ketika dia berdakwah, ini terus yang disampaikan oleh dai-dai tersebut untuk menjauhkan kaum muslimin dari ajaran Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang benar ini. Maka salah satu sebab keselamatan bagi kita semuanya adalah meninggalkan dai-dai yang bermasalah, dai-dai yang tidak berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, dai-dai yang tidak mengambil sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Maka zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya celaan terhadap kaum muslimin, menghina kaum muslimin, merendahkan kehormatan kaum muslimin dengan mencela, menuduh mereka hal yang tidak mereka lakukan, perkara-perkara yang mereka tidak lakukan, dengan tujuan agar manusia itu menjauhi si fulan karena dia salafi, atau mereka mengatakan jangan masukkan anak anda di pesantren salafi karena bisa begini dan bisa begitu. Maka ini adalah merupakan sebuah dosa yang besar zaman rahmat Allah. Jadi mencela, menghina, merendahkan kaum muslimin tanpa hak adalah merupakan sebuah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-58. Fa in walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat, apakah dengan lisan mereka lakukan? Dalam ayat ini kecenderungan kepada menyakiti kaum muslimin dengan lisan-lisannya. Jadi orang-orang yang menyakiti kaum muslimin, kaum mukminin dan mukminat bighairi maktasabu, dengan sesuatu yang mereka tidak lakukan, memberikan lakop-lakop yang tidak sebagaimana yang mereka lakukan, menuduh mereka terorisme padahal ahli sunnah tidak mengamalkan, tidak melakukan ajaran-ajaran terorisme. Atau mereka mengatakan dakwah salafiyah adalah dakwah wahabiyah, dan lakop-lakop jahiliyah yang lainnya yang mereka senantiasa gencarkan, yang senantiasa mereka provokasikan di tengah-tengah umat. Faqad ihtamala buhtanan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka sungguh mereka telah memikul fitnah yang besar, wa itsman mubina, dan dosa yang jelas terang-benderang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun, muttafaqun alaih. Bahwasanya sibabul muslim, mencela, memaki, menghina, merendahkan seorang muslim adalah fusuqun, merupakan sebuah kefasikan. Jadi kata-kata fasik dalam Al-Quran Al-Karim maupun Sunnah Nabi SAW menunjukkan kejelekan dan keburukan perangai orang yang melakukan tersebut. Jadi orang-orang yang mencela, memaki, menghina kaum muslimin tanpa hak, maka ini adalah merupakan fusuk, kekejian, kerusakan, wa qitaluhu kufrun. Adapun sampai membunuh kaum mukminin dan membunuh orang muslim, dia adalah merupakan kekufuran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala An-Nawawi fi Syarh Muslim. Berkata Imam An-Nawawi rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu liman wa karami di dalam Syarah Muslim berkaitan dengan hadis yang kita sebutkan tadi, wal fisqu fil lugha al-khuruj. Adapun makna al-fisq rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu liman wa karami di dalam Syarah Muslim berkaitan dengan hadis yang kita sebutkan tadi, wal fisqu fil lugha al-khuruj. Adapun
makna al-fisq di dalam secara bahasa maknanya adalah al-khuruj, keluar. Wal muradu bihi fi syar'i al-khuruj anit ta'ah. Adapun yang dimasukkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam maupun di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, bahwasanya yang dimaksud dengan al-fisq adalah al-khuruj anit ta'ah, yaitu orang yang melakukan hal-hal kekejian terhadap kaum mukminin, maka mereka keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma'na al-hadis fasabbul muslim bighairi haq haramun. Maka adapun makna hadis yang kita sebutkan tadi, mencela, merendahkan, menghina seorang muslim tanpa hak, maka hukumnya haram. Hukumnya haram zaman rahmatullah Subhanahu wa taala bi ijma'il ummah, sebagaimana kesepakatan kaum muslimin, para ulama. Wa fa'iluhu fasiqun, dan orang yang melakukannya dikategorikan sebagai orang fasik. Artinya orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mungkin seorang dai itu mencela, menghina orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, mengatakan orang yang berjenggot seperti orang Yahudi ortodoks, atau orang yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dicap radikalisme, terorisme, ikut Taliban dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun permasalahan Taliban ma'ruf indana, maka kita ketahui dan semua dual negara-negara yang ada di dunia ini mengetahui bahwasanya mereka Taliban dengan negaranya Afghanistan adalah negeri yang tindas, negeri yang diperangi oleh penjajah, orang-orang kafir, Amerika, Rusia, dan sekutunya NATO. Maka mereka tidak lain adalah dengan mengangkat senjata. Sebagaimana kita di Indonesia dahulu pernah dijajah Belanda, Portugis, kemudian Jepang, untuk mengambil alih kekuasaan kaum bangsa Indonesia pada saat itu, masyarakat bangsa Indonesia pada saat itu, sehingga pun kita mengangkat senjata. Dan di antara provokasi agar menjatuhkan mental perjuangan kaum muslimin dan seluruh rakyat Indonesia adalah dengan mengatakan mereka ini terorisme, mereka ini adalah orang-orang pemberontak. Maka zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, tuduhan-tuduhan perjuangan kaum muslimin untuk membela negara mereka itu sudah ada sejak dahulu, dimunculkan oleh para negara-negara yang menjajah, dari negara penjajah, untuk menjatuhkan mental perjuangan sebuah bangsa dengan mengatakan mereka ini adalah pemberontak ataupun orang-orang yang tidak ingin mengikuti pemerintahan. Maka zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah dikatakan seseorang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala selama lisannya tidak pernah lepas menghina, mencaci kaum muslimin, apatah lagi merendahkan orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, merendahkan dakwah salafiyah dengan memberikan gelar-gelar lakop-lakop yang buruk. Maka hati-hati zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, siapa yang memberikan gelar buruk, merendahkan kaum muslimin, mengata-ngatai kaum mukminin dengan tujuan agar manusia menjauhinya, maka dia akan bertanggung jawab di pada mahsyar nantinya, di mana orang-orang para salafiyah ini, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa banyak orang di dunia ini yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, yang kalian tuduh, yang kalian caci, yang kalian hina, yang kalian maki, yang kelak kalian akan mencari orang yang kalian pernah rendahkan tersebut untuk meminta maaf. Maka hati-hati zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, Anda yang sering mengatakan Wahabi, Anda yang sering mengatakan terorisme, radikalisme terhadap dakwah salafiyah ini, maka lisanmu mungkin boleh jadi akan menyeret kalian ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun tidak ridho orang-orang salafiyah, mereka yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, tidak ridho dicap terorisme, tidak ridho dicap radikalisme, atau jenggotnya seperti ortodoks, atau dikatakan dakwah salafiyah, dakwah wahabiyah. Maka ini adalah merupakan fitnah dusta, fitnah keji, dan itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati jamaah rahmatullah. Kama akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bahwasanya menghina, mencaci, merendahkan kaum muslimin adalah merupakan sebuah perkara haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Shinqiti, dan berkata Al-Imam Asy-Shinqiti fi Adwa'il Bayan, dalam kitabnya Adwa'il Bayan, wa dzalika yadullu ala annahuma minal kaba'ir. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan tadi sabbul muslim fusukun, bahwasanya sibabul muslim fusukun wa qitalu kufrun, mencela seorang muslim adalah merupakan sebuah kerusakan, keluar dari ketaatan, wa qitalu kufrun, dan membunuh mereka adalah sebuah kekufuran. Maka ini adalah merupakan dosa yang menunjukkan dosa tersebut di antara dosa besar. Jadi tidak main-main zaman rahmatullah, para ulama kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama al-mutaqaddimin dan al-mutaakhirin menjadikan celaan terhadap orang-orang mukmin dan membunuh mereka adalah dosa di antara dosa-dosa besar. Jadi berat takarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
dan bukan satu dua orang yang kalian hina, yang kalian caci, tapi seluruh dunia yang bermanhaj salaf tidak ridho dengan gelar-gelar buruk ini, hingga nanti suatu saat kalian akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan gelar-gelar buruk seperti tersebut. Wa qala Ibnu Hajar Al-Haytami, dan berkata Ibnu Hajar Al-Haytami fi Zawajir tentang menyebutkan dosa-dosa besar. Al-kabira at-tasi'atu was-samanun. Adapun dosa-dosa besar itu, maka terdapat padanya 89 tingkatan. Atau wal hadiyatu wa tis'un, atau 91, atau ba'dal mi'atain, atau lebih daripada itu. Di antaranya adalah sabbul muslim, mencela orang-orang muslim, menghina orang-orang muslim, wal istitalatu fi 'irdihi, dan orang yang terus-menerus menjatuhkan, merendahkan kehormatan kaum muslimin. Maka kita nasihati Idrus Ramli, Rosi Hashim, begitu pula dengan Adil Sirat, untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari melakukan hal-hal tersebut. Sebab ini adalah merupakan sebuah kerusakan, kekufuran. Maka seseorang itu mungkin dikatakan dia seorang munafik dengan dia terus-menerus mencela kaum muslimin, mencela orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW, merendahkan kaum muslimin, menghina dakwah-dakwah salafiyah dengan gelar-gelar buruk. A'udzubillahi min dzalik. Maka kita tutup dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahish, azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. A'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kemunafikan yang seperti ini, yaitu senantiasa mencela, memaki, menghina, merendahkan kaum muslimin, bahkan senantiasa terus-menerus melakukan hal-hal keji tersebut untuk menjauhkan kaum muslimin, agar orang-orang beriman itu memusuhi orang-orang beriman yang lainnya, padahal mereka mengikuti sunnah Nabi SAW. Wa ma naqamu minhum, tidaklah mereka mengazab orang-orang beriman kecuali mereka senantiasa menegakkan tauhid, menegakkan sunnah Nabi SAW. Dan ini adalah merupakan perkara keburukan, perkara kekufuran, perkara kemunafikan yang harus dijauhi. Lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Surah Nur ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yuhibbuna, sesungguhnya orang-orang yang suka tersebarnya kerusakan di tengah-tengah orang-orang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan lahum adzabun alim, maka mereka lah ini mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun, dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Lihat jamaah rahmatullah, orang-orang yang menghina, mencaci, memaki, menyukai kerusakan terjadi di tengah-tengah orang-orang beriman, membuat makar atas orang-orang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan azab dia di dunia dan akhirat. Maka perhatikan jamaah rahmatullah, bagaimana Fir'aun ketika dia melakukan kerusakan terhadap Bani Israel, memerangi Nabi Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling maha tinggi, yang paling maha tinggi. Maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan Fir'aun. Begitu pula dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik terdahulu, Abu Lahab, Abu Jahal, mereka membuat makar terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, membuat makar terhadap Nabi SAW, membuat makar terhadap para sahabat ridwanullah jami'an. Maka mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini